Lucu Bu, saya nggak tahu undang-undangnya seperti apa, tapi pada kenyataannya bukan maksud underestimate lain sebagainya. Ada beberapa artis, selebgram yang melakukan penjualan online secara live yang bekerja sama dengan pabrik-pabrik besar, bahkan ada pabrik dari China, tapi saya nggak tahu izinnya masuk live itu seperti apa. Dia menjual barang dengan harga yang sangat murah. Kalau Ibu pengen bukti, saya punya buktinya. Bayangkan lampu itu Bu dijual 600 rupiah. Luar biasa gitu. Jadi bagaimana kita mau bersaing, UMKM kita ini bisa bersaing Bu? Kan ternyata para selebgram, para artis itu Bu, mereka itu mendapatkan subsidi Bu. Bayangkan mendapatkan subsidi dengan harga murah. Ada yang mencapai keuntungan per hari itu 8-7 M per hari live loh Bu. Satu hari nge-live penghasilannya 7-8 M. Bayangkan itu keuntungan dari beberapa toko offline. Nah, itu kan perputaran uang tidak terjadi, ekonomi tidak berputar. Nah, maka itu kedepannya saya ingin regulasi dari all shop tersebut diperketat. Termasuk, mohon maaf, yang kemarin lagi ngetren judol, mereka nge-live. Rata-rata mereka adalah petani, katanya di satu desa mereka akhirnya tidak mau bertani. Ditanyain kenapa, karena penghasilan dari sawar-sawar itu lebih besar Bu. Bu, saya kalau dilihat kemarin sempat rame satu aplikasi namanya aplikasi Temu. Itu aplikasi predator yang memang infonya ditolak di Indonesia karena menghubungkan antara konsumen langsung dengan pabrik-pabrik. Dari menteri sebelumnya mengatakan itu ditolak. Kalau dari kejadian-kejadian kemarin, biasanya kalau katanya ditolak tiba-tiba muncul. Nah, jadi saya harap mudahan nanti di Kementerian Ibu, karena salah satu perizinannya memang tidak hanya dari Komdigi tapi kementerian lain, saya titip semoga ini benar-benar ditolak dan tidak boleh masuk ke Indonesia, karena ini akan sangat membabat habis para UMKM kita Bu. Itu yang pertama. Karena apa? Sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh teman kami Bu, saya salah satu pengguna TikTok live shop gitu, melihat lucu Bu. Saya nggak tahu undang-undangnya seperti apa, tapi pada kenyataannya bukan maksud underestimate lain sebagainya. Ada beberapa artis, selebgram yang melakukan penjualan online secara live yang bekerja sama dengan pabrik-pabrik besar, bahkan ada pabrik dari China, tapi saya nggak tahu izinnya masuk live itu seperti apa. Dia menjual barang dengan harga yang sangat murah. Kalau Ibu pengen bukti, saya punya buktinya. Bayangkan lampu itu Bu dijual 600 rupiah. Luar biasa gitu. Jadi bagaimana kita mau bersaing, UMKM kita ini bisa bersaing Bu? Kalau kita melihat ada beberapa pabrik juga langsung, misalnya dia menjual satu barang itu kalau kita beli secara offline itu harganya mungkin 40.000, 50.000. Ketika dia masuk di TikTok live, beli 2 20.000, beli 3 10.000. Bagaimana para pelaku usaha UMKM kita mampu bersaing? Ini sudah tidak ada yang namanya reseller lagi, padahal mereka mengambil keuntungan dari situ. Sudah ada tidak ada ongkos kirim. Nah, terkait ongkos kirim, saya melihat ada beberapa marketplace, tolong dicek. Katanya sih tidak terbukti, tapi tolong dicek sekali lagi. Ada salah satu marketplace orange, saya tidak perlu menyebutkan namanya, mungkin sudah tahu, yang melakukan pembakaran uang. Kenapa saya bilang melakukan pembakaran uang? Mereka secara tidak langsung mensubsidi ongkos kirim Bu. Kenapa begitu? Karena gini, ketika kita berlanja pada suatu barang, otomatis akan muncul satu alat pengiriman yang punya dia juga.
Loh, dia subsidi barang, subsidi pengiriman dan lain sebagainya. Loh, bagaimana Bu para yang punya jasa kirim ini mampu bersaing? Itu susah. Karena kita sebagai konsumen pasti memilihnya yang gratis. Tapi tanpa kita sadarin, perputaran uang tidak akan pernah terjadi. Saya takutnya ke depannya, saya bukan menakut-nakuti atau seperti apa, tidak menutup kemungkinan deflasi ini bisa terjadi Bu. Karena ketika saya berjalan, karena saya seorang perempuan, seorang ibu, saya juga beberapa kali ke pasar Bu, banyak toko-toko yang ada di pasar ini tutup. Saya tanya sama salah satu pelaku usaha online, seorang perempuan yang sampai hari ini dia masih nge-DM saya, Bu, tolong sampaikan kepada Ibu Menteri. Ibu Menteri seorang perempuan pasti mengerti apa yang menjadi kesusahan kami. Saya menanyakan, ternyata para selebgram, para artis itu Bu, mereka itu mendapatkan subsidi Bu. Bayangkan mendapatkan subsidi dengan harga murah. Ada yang mencapai keuntungan per hari itu 8-7 M per hari live loh Bu. Satu hari nge-live penghasilannya 7-8 M. Bayangkan itu keuntungan dari beberapa toko offline. Nah, itu kan perputaran uang tidak terjadi, ekonomi tidak berputar. Nah, maka itu kedepannya saya ingin regulasi dari all shop tersebut diperketat, termasuk mohon maaf yang kemarin lagi ngetren judol, mereka nge-live rata-rata mereka adalah petani, katanya di satu desa mereka akhirnya tidak mau bertani. Ditanyain kenapa, karena penghasilan dari sawar-sawar itu lebih besar Bu. Yang kedua, saya juga bukan hanya petani, di sana banyak ada beberapa orang yang punya pekerjaan lain, usaha UMKM, karena mereka menganggap pekerjaan ini udah sulit, terkhusus di dapil saya juga Bu, banyak sekali para orang yang ada di sana, mereka akhirnya mencari kerja. Ada beberapa yang menjadi operator judi online, ya, karena salah satunya ketika mereka usaha sekarang sulit. Jadi saya tolong jangan sampai ke depan ini memang bukan menjadi bagian hanya di Komdiji, karena kementerian lain ini Bu luar biasa membuka keran seluas-luasnya untuk kita mengekspor dari luar. Padahal kalau daerah Cina Bu, mohon maaf bukan saya maksudnya gimana, mereka ini menggunakan aplikasi-aplikasi lokal, aplikasi luar itu nggak boleh masuk. Loh, kenapa kita tidak bisa menggunakan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka diizinkan untuk mengekspor secara besar-besaran. Tahu nggak barang yang maksud kita ini barang apa? Barang sisa Bu, makanya dijual dengan harga murah. Nah, ini saya berharap mudah-mudahan nanti ke depannya aturan mengenai itu harus segera diperketat. Nah, yang pertanyaan kedua, saya dari Dapil Banten 2 Bu. Mungkin dari sini hanya 2 jam. Banten 2 itu kan salah satu penopang Jakarta ya. Tapi Bu, daripada jauh-jauh lebih baik ke Banten dulu Bu, 2 jam. Banyak daerah yang blank spot. Saya siap memfasilitasi kalau ada kementerian Komdiji akan ke sana, karena beberapa daerah kami Bu, bahkan ada pengrajin emping melinjo, mereka kesulitan untuk mempromosikan jualannya, bahkan itu dekat pantai. Mungkin kalau Ibu suka nanti saya kirimin emping melinjo yang luar biasa enaknya Bu dari Banten Bu. Oh siap, nanti saya boleh kirim ke teman-teman semua. Tolong nanti mungkin ada program selain meningkatkan UMKM juga bisa ke sana untuk melihat bagaimana perkembangan internet yang ada di daerah Banten. Yang ketiga, terkait mengenai judi online, saya sangat mengerti Bu bahwasanya ini memang bukan hanya tugas kementerian dari Komdiji. Kita ini punya banyak sekali, ada BSSN, ada cyber dan lain sebagainya. Yang saya harapkan nanti ketika Ibu berkoordinasi dengan kementerian lain atau lembaga lain, satu hal, jangan karena ini viral jadi kayaknya semua bersih-bersih judi online. Tapi saya berharap semoga ke depannya yang pertama, kita lebih banyak penangkapan tidak hanya berdasarkan kuantitas target, tapi harus benar-benar berdasarkan kualitas. Jangan hanya orang-orangnya saja Bu yang kecil-kecil. Contoh ada kemarin mahasiswa yang ditangkap, waktu kita cek
Mereka dibayar berapa? 1 juta sebulan Bu ditangkap. Tapi bandarnya ini nggak ditangkap. Nah, jangan sampai karena ini viral, akhirnya saya tahu karena dari Komdiji kebetulan orang-orangnya berasal, tapi saya yakin mungkin bukan hanya di Komdiji, mungkin di yang lainnya ada cuma belum ketangkap aja gitu. Jadi mudah-mudahan Ibu selaku Menteri yang baru bisa nanti berkolaborasi, berkomunikasi bagaimana hal ini tidak terjadi lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.